bahwa air kencing onta itu obat? Setuju, Oke. tergantung kalau nggak ada, itu kan air kencing unta itu kan najis, iya kan? Najis. Sebentar dulu, kau setuju nggak di dalam kencing unta itu terdapat obat? Ya. setuju Oke, sampai sekarang masih ada nggak obat di dalam kencing onta? saya. Itu tergantung penyakitnya apa. Tergantung gimana sih? Masa air kencing onta ada obat ditentukan oleh sakitnya orang? Ada-ada saja. Dengar. Mau ada orang sakit, mau ada orang nggak sakit, bahkan mau umat manusia punah, kencing onta tetap ada obatnya nggak? Di dalam kencing onta itu mengandung obat nggak? Ya. Nah, artinya kandungan obat di dalam kencing onta tidak ditentukan oleh faktor lain, betul? Betul. Nah, artinya sampai detik ini pun di dalam kencing unta terdapat obat, betul? Betul. Nah, apakah kamu setuju bahwa umat muslim mengikuti sunnah Nabi kalau sakit minum kencing onta? Karena di dalam kencing onta ada obatnya. Enggak setuju saya. Munafikun. Ini yang saya sebut kamu munafikun. Kau bilang kencing onta mengandung obat. Gini langsung minum. Aku tidak mau. Ini yang disebut berat, saudara-saudara. Kau sudah macet-macetkan sinyalmu itu. Aduh. Abang Ades, dengar dulu. Saya mau dengar dulu. Nah gini kan, betul. Di dalam kencing unta, air susu unta itu ada obat. Nah, sekarang kita pelajari dulu, itu kencing unta itu ada apanya? Dia kan najis, nggak boleh dikonsumsi. Nanti kalau ada orang, misalnya ada seseorang itu sakit. Najis orang katanya untuk obat. Sekarang najis yang bener yang mana? Aduh gimana sih ngomong sama kalian ini? Makanya aku bilang berhentilah ngikutin Muhammad. Tidak ada nabi yang nyuruh minum kencing kecuali Muhammad. Gimana sih kamu ini aduh? Sekarang saya tanya, ada nggak nabi lain yang nyuruh minum kencing hewan? Bukan nyuruh, tapi mengatakan. Kok bukan nyuruh tapi mengatakan di dalam onta. Bukan loh bang, dia bukan minum susu onta, bukan gitu, minum kencing onta, bukan gitu. Coba kau baca lagi. Yuk kau baca lagi dulu hadisnya yuk. Sebentar, kau baca dulu hadisnya lagi. Ini bahaya ini ngomong sama orang ini, kayaknya kita harus siap pas Panadol ekstra dan nih teman-teman, botol oksigen. Kayaknya ngomong sama dia gini harus sedia botol oksigen saudara-saudara karena berbahaya ini teman-teman. Sesak napas kita ngomong sama dia. Coba saya balikin. Yuk. Silakan baca. Dari Anas mengatakan bercerita ada sejumlah orang dari suku Uki dan Unana yang datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Medina. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada lalu Rasulullah memerintahkan, betul? Betul. Memerintahkan itu nyuruh nggak? Menyuruh mereka untuk menyuruh. Ya betul. Tadi kau bilang nggak disuruh. Nah, terus lanjut. Dan menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya dan susunya. Setelah mereka minum, mereka menjadi gemuk dan mereka menjadi sembuh dan gemuk, betul? Betul. Nah, kamu percaya nggak sama Muhammad? Saya percaya. Mau ngikutin ya kan? Sunnah Nabi nggak? Kalau sebentar dulu, mau ngikutin sunnah Nabi nggak? Oke, sunnah Nabi apa? Kalau orang lagi sakit atau demam? Minum apa? Gini loh bang, itu. Aduh. Inilah akibat umat sudah mengingkari nabinya, saudara. Ayo, saya sangat senang kalau umat muslim mengikuti sunnah. Ayo, betul boleh nggak minum kalau sakit minum kencing onta nggak sesuai anjuran Nabi? Abang. Berat saudara-saudara.
Saya mau tanya deh sama Abang dalam topik lain deh. Enggak, ini diselesaikan dulu. Abang Berarti gini, Anda setuju tidak kalau besok di rumah-rumah sakit Islam di mana-mana, setuju nggak Anda bahwa stok kencing onta harus diperbanyak? Nggak setuju. Itu namanya kamu bohong mengikuti Muhammad. Udah saya bilang udah, nggak usah tanggung. Kalau kamu sudah tidak sudi mengikuti Muhammad, gimana? Kalau kamu saya tawarkan supaya kamu meninggalkan Muhammad, gimana? Nah, saya tanya dulu deh sama Abang deh. Kamu kan udah sudah tidak mau mengikuti Muhammad, minum kencing onta, betul? Ya betul. Nah, kenapa kamu tidak meninggalkan Islam saja, meninggalkan Muhammad? Nah, sebelum itu saya nanya dulu deh satu. Boleh? Saya nanya dulu. Enggak, kamu mau ninggalin Muhammad dulu enggak? Kalau sekarang enggak. Nah, udah. Jadi nanti kalau kamu sudah sadar, ya, kalau kamu nanti sudah pikiranmu sudah tenang, nanti kabarin saya. Bilang begini, Bang. Kemarin itu saya masih malu-malu, Bang. Apalagi ditonton ada 3.000 orang lebih nih, Bang. Tapi setelah saya pikir-pikir sendiri, Bang, bener juga yang Abang bilang, Bang. Masa saya mau ikutin gitu. Nah, nanti kalau udah begitu boleh kau inbox saya, ya. Nah, betul? Boleh saya nanya? Ya, silakan. Mau nanya apa? Silakan. Abang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Ya. Dan dia masih hidup sampai sekarang, betul? Nah, yang saya tanyakan, kan ada kisahnya bahwasanya Yesus itu mati disalib, digantung seperti ini. Gimana ceritanya itu? Ya baca saja Injil, Bang. Masalahnya begini, saya mau memberitakan Injil kepadamu tapi masih ada penghalangnya. Penghalang kebenaran itu adalah kamu masih percaya sama ajaran Islam. Jadinya sulit, Bang. Ibarat kata gini, Bang. Kalau orang mau masukin air, ini gelas nih. Ini gelas. Ini kan lubangnya kebuka nih. Nah, kalau ketutup, masih ada silnya, masih ada segelnya, nggak bisa dimasukin air. Harusnya silnya dibuka dulu. Nah, silnya itu atau tutup dari kebenaran itu masih ada. Itu adalah karena kamu masih ngikutin Muhammad. Nah, nanti kalau kamu sudah mau meninggalkan Muhammad, baru saya akan ajarkan kamu Injil kebenaran. Intinya saya cuma pesan begini, Bang. Kalau Abang ikut Yesus, Abang tidak akan menemukan ajaran yang aneh-aneh. Minum kencing ontak lah, cium-cium batu lah, nggak ada. Ya kan? Lempar-lempar batu lah, nggak ada. Yesus tidak pernah mengajari manusia jadi tukang lempar-lempar batu. Lempar batu, nggak ada itu. Lempar batu, cium batu, putar-putar batu, nggak ada itu dalam ajaran Kristen. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Makanya berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Nah gitu, Bang. Makanya saya undang Abang untuk percaya kepada Yesus. Jangan percayanya sama Muhammad. Coba apa Gimana? Yesus masih sampai sekarang. Dan nyata-nyatanya Yesus itu mati di tiang salib. Ya, Yesus. Kalau misalnya gini, saya jelaskan. Kalau misalnya Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit, saya nggak usah jadi orang Kristen, Bang. Ngapain ngikutin orang mati? Untuk apa ngikutin orang mati, Bang? Mending saya ngikutin rambu lalu lintas, jelas, karuan. Gitu loh. Nah, kalau karena faktanya, karena ternyata Yesus bangkit, mengalahkan maut, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Begitu loh. Jadi, tujuan beragama ini kan intinya adalah itu, mencapai kepada hidup yang kekal. Betul? Ya. Sorga, begitulah bahasa awamnya, mencapai sorga. Nah, bagaimana kita mau masuk sorga, mencapai hidup yang kekal, tapi yang kita ikutin mayat dalam kubur? Ya nggak bisa. Tetapi yang kita ikuti haruslah Yesus, karena dia tahu jalan ke sorga, tahu jalan kepada hidup yang kekal, karena dia sendiri telah bangkit mengalahkan maut, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang yang sampai sekarang masih dikangkangi oleh maut. Tidak berkuasa atas maut. Begitu.
Jadi abang mengikuti Yesus atau mengikuti ajaran Yesus? Mengikuti Yesus, karena Yesus tidak sudah naik ke surga, maka Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang ditaruh ke hati orang percaya supaya dia tinggal di hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ketika Roh Kudus itu tinggal di hati orang percaya, maka Roh Kudus itu akan memimpin dia kepada jalan yang benar, memimpin dia kepada hidup. Seperti itu. Kalau ada Roh Kudus di hati seseorang, dia mustahil cium-cium batu. Mustahil dia main lempar-lemparan batu. Macam anak SD yang lagi main lempar-lemparan. Suka tawuran. Nggak ada. Tidak mungkin orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, cium-cium batu, putar-putar batu, ya, lempar-lemparan batu. Nggak ada cerita, nggak ada. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berjalan di dalam kebenaran, begitu. Kalau kami umat Islam ini tidak akan mengikuti manusia, tapi mengikuti ajaran yang ditentukan oleh Allah kepada kami. Tidak mengikuti manusia. Oke, Muhammad manusia enggak? Nah, beliau. Sebentar, Bang, Muhammad manusia enggak? Oke, manusia. Oke, Anda ikuti enggak? Enggak, saya enggak ikuti Muhammad, tapi enggak ikuti Muhammad ya. Oke, coba Bang ikrar dulu. Saya Islam. Ayo. Saya Islam. Saya mengikuti ajaran. Sebentar dulu. Saya Islam. Ayo bilang, Bang, saya Islam. No. Bilang dulu saya Islam, tapi saya tidak mau menjadi pengikut Muhammad, gitu yuk. Bukan pengikut Muhammad, kami mengikuti ajaran Muhammad, Abang. Ngerti? Oke, baik. Sekarang begini, apakah sosok Muhammad itu manusia atau bukan? Muhammad itu adalah manusia. Oke, sosok Muhammad yang manusia itu adalah pemimpinnya orang Islam, betul? Ya, betul. Berarti kamu dipimpin oleh sosok manusia yang bernama Muhammad, kan? Ya, betul. Dan dia sudah mati, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh orang mati, betul? Malah itu. Nah, mulai akrobat dah. Akrobat kalau sampai sini. Udah akrobat dah, guling dah, guling. Oleng, sudah munyer Bang. Gimana ini? Gimana kalau begini, Bang? Orangnya memang udah meninggal, tapi ajarannya tidak akan meninggal. Ya. Yang saya tanyakan adalah orangnya. Betul? Betul. Nah, orangnya itu pemimpin bukan? Gimana? Bang, waktu Anda bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, waktu Muhammad itu dia merujuk kepada sosok manusia nggak? Ya, betul. Iya, apalagi ketika kamu berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku. Coba, itu manusia nggak itu? Sosok manusia nggak? Manusia. Iya, dan dia sudah meninggal, betul? Ya, betul. Artinya Anda berseru-seru kepada orang meninggal, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Meninggal dunia Bang kita. Gimana Bang? Coba apakah umat muslim adalah orang yang mengikuti orang berseru-seru kepada mayat? Enggak ada. Kami umat muslim hanya mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada melalui Bang, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Dengar, pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Waktu umat Islam berseru-seru kepada Muhammadku, dengarlah seruanku. Sudah Anda akui itu berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Berarti agama apakah sesungguhnya yang berseru-seru kepada mayat? Ayo, ngaku yuk. Buat pengakuan. Lanjut. Iya, agama Islam, Bang. Ini Bang, saya itu debat bukan cuma sama Bang aja, nih Bang. Makanya Bang terlambat tidak Bang ngikutin channel saya ini, nih Bang. Ini channel saya waktu saya debat sama si Rashid nih. Lihat nih Bang ya, dengarkan ya Bang ya. Biar Abang tahu. Nih.
Coba ya. Kita cari dulu Edis TV di TikTok. Karena akun saya yang asli hanya ada 2 ya teman-teman ya. Sebentar ya. Bentar Bang, nih. Ini yang saya live ini. Nih, ini videonya Bang ya. Saya putarkan ya Bang ya, nih. Seorang agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, sudah diakui agama yang robnya adalah mayat, kata Rashid, adalah agama Islam. Kok menjebak? Memang betul. Secara kaidah bahasa, rob itu artinya pemimpin, pengatur, ya kan? Pengendali, ya kan? Itu arti rob. Makanya Muhammad itu memenuhi kriteria itu. Makanya menurut Rashid, menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa, Muhammad itu adalah rob. Nah, saya bilang, apakah rob kalian sudah meninggal? Dijawab iya. Makanya saya bilang, agama apa yang robnya adalah mayat? Nah, kata si Rashid tadi, agama Islam. Gimana? Makanya Bang, makanya saya undang Anda untuk mengganti robmu, untuk mengganti pemimpinmu, untuk mengganti pengendalimu, untuk mengendali yang menguasai dan merajai hati dan kehidupanmu. Ganti dari Muhammad ke Yesus, begitu. Dari Muhammad ke Roh Kudus yang datang dari sorga. Karena yang mengisi hati seseorang sejatinya haruslah roh yang daripada Tuhan, bukan arwahnya Muhammad, saudara. Gitu, ya? Gimana Bang? Nah, sebenarnya mau bertaubat? Sudah mau bertaubat? Benar dengar sebentar. Silakan. Kami umat Islam ini, pedoman kami cuma 2, Al-Quran dan Sunnah, dan kami mengikuti ajaran tersebut. Oke, ajaran itu Allah selalu wahyukan langsung kepada Nabi kami Muhammad SAW. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri Allah menjamin bahwasanya Dia yang Dia yang menurunkan, Dia juga yang akan menjaganya. Dia ada jaminan langsung dari kami di situ. Bahwasanya Al-Quran Allah jamin sampai hari kiamat. Oke, baik, saya tanggapi. Jadi yang dijamin oleh Allah apa terhadap Al-Quran itu? Allah akan pelihara Al-Quran itu sampai mati, sampai hari kiamat ini akan Allah jamin. Oke, artinya tidak akan berubah, artinya tidak akan ada manusia yang mengubahnya, begitu? Ya, nggak akan pernah bisa manusia mengubah itu semua. Oke. Baik, saya akan buktikan bahwa orang Islam sudah merubah-rubahnya. Mau? Oke, saya mau tanya sama Anda. Letak Baitullah itu di mana menurut Al-Quran? Baitullah. Kalau menurut Al-Quran, Baitullah itu kan rumah Allah. Ya, rumah Allah di mana-mana aja ada. Masjid itu Baitullah, musholla Baitullah. Menurut Al-Quran, Baitullah tempat orang berhaji itu di mana? Itu di Mekah itu. Mekah. Makanya saya bilang itulah contoh orang Islam sudah merubah Al-Quran. Coba di ayat Quran mana bahwa Baitullah itu di Mekah? Hah? Di ayat Quran mana bahwa Baitullah itu di Mekah? Dah. Nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, Baitullah itu di Bakkah. Baitullah di Bakkah. Rumah yang pertama-tama dibangun itu adalah Baitullah yang di Bakkah. Sama kalian diganti jadi Mekah. Katanya, Bakkah itu Makkah. Sejak kapan Bakkah itu Mekah? Ada-ada saja. Jadi lalu Isa di dalam Al-Quran menubuatkan akan datang seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya, betul. Ahmad apa Muhammad? Baca dulu itu tafsiran kayak gimana itu. Ahmad jadi Muhammad. Makanya aku bilang, kalian inilah orang-orang yang tukang merubah-rubah isi Al-Quran. Terus Al-Quran bilang apa?
Al-Quran menyuruh supaya umat muslim beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Betul? Betul, betul. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Malah kalian beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kepada kitab Bukhari, kitab ini, kitab Imam ini, kitab Imam As-Suyuti, kitab Imam, kitab ulama, kitab syekh, kitab ini, kitab itu. Itu yang kalian lakukan. Makanya saya bilang, Quran bilang A, kalian bilang B. Gimana? Tetap pendapat kami Quran sama Sunnah gitu. Bang, Kalau di dalam Al-Quran, kitab yang berisi kebenaran, di dalamnya itu adalah Injil dan Taurat, betul? betul, tapi Adakah di dalam Al-Quran pernah menyebutkan bahwa kitab-kitab sesudah Al-Quran itu adalah berisi kebenaran? Setelah Quran nggak ada lagi kitab setelah Quran. Loh, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Imam ini, kitab kuning, kitab ini, kitab itu, kitab syekh ini, syekh itu, ayo. Itu beda, itu kitab sebagai Justru kepada itulah kalian beriman. Justru kalian berimannya kepada itu, makanya kalian akhirnya jadi tukang. Nih, bentar nih, saya kasih tunjuk contohnya, saya kasih Anda. Ini akibat Anda beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran ini. Sabar nih. Coba abang lihat ini. Abang lihat kakinya ini enggak? Ya betul. Nah, terus lihat kakinya yang ini. Ya. Nah, yang satu begini, beda kan? Ya. Ah, silap dikit, sahnya sholatnya batal, betul? Enggak batal. Berarti kenapa harus begini? Berarti boleh nggak begini? Ini untuk yang pertama itu, Bang. Iya, kalau yang pertama tahiyat awal duduknya nggak begini, berarti boleh nggak? Boleh. Di mana? Terus ngapain suruh begini kalau memang boleh? Ngapain harus suruh begini? Duduk kalau peraturan kaki itu bukan termasuk syarat sah sholat. Jadi Oke, sekarang berarti boleh bersila. Bersila kayak mana? Kayak gini. Di nomor awal. Bersila. Ya. Tahu nggak duduk bersila? Yang begini kakinya, begini. Mana boleh? Enggak boleh. Ini makanya saya bilang berarti duduknya harus begini, betul? Ya, sebegitu. Sekarang saya tanya. Tuhan di dalam Bible, ketika orang datang kepada Tuhan, apa yang dilihat Tuhan? Adalah hati manusia. Makanya Tuhan melihat hati. Sedangkan Allah melihat apa? Melihat kaki apa melihat hati? Oh, Bang Edis, itu cuman untuk Sudahlah Bang, intinya apa? Tuhan kami melihat hati, Tuhanmu melihat kaki. Betul? Emang ada landasan bahwa sama Tuhan kami melihat hati. Coba lah saya tanya dulu Bang, apa fungsinya kakinya begini? Biar ngapa? Nah, itu dalam ilmu kesehatan, sholat kami itu memiliki berbanyak macam manfaat. Iya, di kitab mana? Di Quran mana bahwa kalau kakinya begini manfaat kesehatannya banyak? Mana? Nah, kalau di Quran tidak ada itu. Makanya saya bilang karena kitab kalian sudah ganti, bukan Quran lagi. Saya tetap Al-Quran kitab kami nanti merujuk. Kalau memang Quran kitab kalian, kenapa cara sholat nggak dijelaskan dalam Quran? Nggak ada syarat sholat, nggak ada nanti. Quran itu kitab sempurna nggak? Quran kitab yang sempurna nggak? Al-Quran adalah kitab sempurna yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya gitu. Apa yang disempurnakan? Hah? Apa yang disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya? Kitab Al-Quran itu disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Iya, apa? Contohnya apa? Sempurnakan ajaran-ajaran tersebut. Iya, contohnya apa? Hah? Contohnya banyak. Macet. Bang, abang tahu mitomania? Tahu nggak? Enggak. Mitomania adalah sebuah penyakit. Orang karena terlalu sering bohong, sehingga dia nggak tahu yang dia omongin itu dikira bohongnya itu benar. Karena dia sudah akut bohongnya, jadi dia mengira bahwa kebohongan yang diucapkan dia itu adalah kebenaran. Contoh begini. Abang bilang,
bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Betul? Betul? Betul. Nah, kalau menjelaskan segala sesuatu, kalau Anda ditanya tentang sesuatu, berarti Al-Quran Anda buka untuk mencari jawabannya. Betul? Kalau tidak ada Bang, saya ulangi pelan-pelan ya. Saya ulangi pelan-pelan. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Maka, ketika orang Islam ditanya tentang sesuatu, Al-Quran dibuka untuk menjawabnya. Betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa kakinya harus begini? Jawab menurut Al-Quran. Abang nggak bisa pertanyaan seperti itu. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Makanya aku bilang abang itu udah kena penyakit mitomania. Mitomania, Anda mengucapkan kebohongan, tapi Anda kira kebohongan Anda itu kebenaran. Abang kan juga. Berat, saudara-saudara. Dengar. Ya, dengar dulu sebentar. Lari ke hadis. Nanti setelah di hadis itu udah ada. Nah, kita belajar hukum Tadi fikih, katanya belajar Quran hukum menjelaskan fikih. segala sesuatu, saudara. Tapi ditanya apa fungsinya kakinya begini, katanya Quran tidak menjelaskan. Makanya aku bilang, Bang, Anda itu sudah secara tidak sadar mengucapkan kebohongan yang Anda kira kebenaran. Itulah yang disebut Anda menderita mitomania. Gimana Anda ini? Aduh, berat. Saya tanya sama Abang, sepengetahuan saya tentang Kristen, itu orang Kristen itu beribadah pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Di mana landasannya hari Minggu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ada saya lihat kemarin. Ya, mana? Saya Coba dengar bukakan, kemarin. mana bukakan? Umat Yahudi, umat Kristen Iya, itu beribadah dibukakan Bang. Bang nggak pada boleh hari congor. Sabat. Bang, nggak boleh congor. Mana ayatnya mana? Oke. Mana ayatnya? Itu tidak. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Bang. Tunggu Bang, saya mau tanya ini, tolong jawab itu dulu. Kenapa umat Kristen itu merubah hari ibadahnya dari hari Sabtu kepada hari Minggu? Sudah. Coba Abang jelaskan itu dulu. Oke, Bang, dengarkan saya ya, dengarkan saya. Pertama-tama saya tanya dulu kepada Anda, apa itu beribadah? Ibadah. Apa itu beribadah? Ibadah itu adalah penyembahan, pengabdian diri kepada Sang Pencipta. Apakah mengabdi itu hanya di hari Sabtu saja atau di hari Minggu saja? Tapi di dalam sejarah bahwasanya orang Sebentar dulu, Anda kan bilang beribadah itu hari Sabtu lalu dirubah jadi hari Minggu, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, apa pengertian ibadah? Tadi Anda sudah jawab dengan benar. Ibadah itu dari kata abdi atau hamba, penghambaan diri. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu. Nyatanya orang Kristen itu Nggak, sejawab dulu. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan itu hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu. Berat, saudara-saudara. Menghambakan diri kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar hari Sabtu, hari Minggu, tapi setiap hari, bahkan setiap detik, setiap milidetik hidup kita itu harus terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kita harus punya roh Tuhan yang berkonek kepada Dia. Sehingga ketika roh Tuhan itu memimpin, merajai, memerintah di dalam hati seseorang, maka orang akan menghambakan diri kepadanya, melakukan perintah-perintahnya, taat kepadanya. Gitu loh. Bukan cuma hari Minggu doang. Bukan cuma hari Sabtu doang. Nah, saya tanyakan kenapa itu dirubah? Itu siapa yang merubah? Baik, saya jawab. Lagian begini, kau pertanyaanmu sebenarnya nggak relevan. Kau aja masih percaya sama Muhammad. Sudah gini, kau tinggalin dulu Muhammad. Setelah kau nanti dibaptis, baru kita berdebat itu. Kau aja masalahnya masih percaya sama Muhammad. Kejauhan kau bahas-bahas itu. Saya mau supaya saya tahu. Iya, tapi intinya begini Bang, kalau orang mau goreng, Bang, kalau orang mau goreng itu,
ya, yang dilakukan langkah-langkah pertamanya itu yang di depan dulu, step awal dulu, ya kan? Ke warung dulu, beli kacang, baru digoreng. Jangan dihidupin dulu kompornya, ditaruh minyak, baru ke warung beli kacang. Itu namanya berpikir bolak-balik namanya, Bang. Makanya tahap bertahap, gitu loh ya. Ini Anda masih percaya kepada Muhammad, Anda nanya yang begitu. Betul? Supaya saya percaya kepada Yesus. Iya, gini Bang. Anda saya undang dulu untuk meninggalkan dulu agama Anda yang lama. Baru nanti Anda mau bahas-bahas yang itu boleh, begitu. Ya gimana mau meninggalkan yang lama, sedangkan pertanyaan saya nggak abang jawab secara ini, secara data bahwa. Baik. Ya, baiklah kita turuti ya. Begini Bang. Terkoneksi kepada Tuhan, berbakti atau beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya hari Minggu dan hari Sabtu, tapi setiap hari, setiap detik di dalam hidup kita itu dari pagi ke pagi lagi, Tuhan itu harus memerintah di dalam hidup kita. Setiap hari, setiap detik kita harus menghamba kepadanya. Ketika kita menghamba kepadanya, kita melakukan kehendak-kehendak Dia. Contohnya, yang tadinya kita mau mencuri, nggak jadi mencuri karena kita terkoneksi dengan rohnya yang dari surga langsung terkoneksi. Ya kan? Ketika kita mau mencuri, di roh itu seolah-olah berkata kepada kita, jangan mencuri. Nah, kemudian apa lagi? Bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Apalagi? Ya kan? Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan. Banyak itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Apalagi? Banyak itu. Seperti itu, Bang. Jadi bukan hanya hari Sabtu dan Minggu, salah. Memang ada di dalam hukum Taurat itu yang disebut dengan hari perhentian. Makanya bahasa Ibraninya berhenti itu sabat. Itu artinya berhenti. Nah, berhenti dari apa? Berhenti dari rutinitas yang telah dilakukan 6 hari. Maka ada satu hari khusus, yaitu hari perhentian. Seperti itu. Itu menurut hukum-hukum orang Yahudi. Nah masalahnya Bang, yang mengikuti Yesus ini kan bukan hanya orang Yahudi aja. Ada juga orang-orang lain akhirnya masuk ke dalam umat perjanjian. Ada orang Yunani juga masuk, ada orang Indonesia juga masuk, ada ini orang. Banyak Bang umat-umat lain masuk. Begitu. Kalau Anda merayakan Sabat, menurut saya bagus-bagus saja. Nggak masalah. Tidak merayakan Sabat pun menurut saya, karena kebenaran itu tidak Anda dapatkan dari itu. Karena Yesus sudah melakukannya dengan sempurna. Jadi kebenaran kami itu bukan karena kami melakukan hukum Taurat. Tapi kebenaran kami hanya karena dibenarkan oleh Yesus. Makanya Yesus disebut penebus kami. Begitu Bang. Karena tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Nggak ada. Ya kan? Semua orang jika diadili, maka dia ujung-ujungnya harus ke neraka. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi Bible berkata, di dalam Bible berkata, karena satu orang berbuat dosa, yaitu Adam, maka semua orang telah berbuat dosa juga. Ya, karena Adam itu berbuat dosa, maka dosa itu telah menjalar dan semua orang melakukan dosa seperti yang Adam lakukan. Dan karena satu orang juga, yaitu Yesus, dia melakukan kebenaran, maka semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi dibenarkan. Itulah keadilan Tuhan, Bang. Seperti itu. Jadi kami orang Kristen itu, ya kan, bukan karena kami kami berbuat ini dan segala macam, baik segala macam terus dibenarkan, enggak. Karena kami percaya kepada Yesus dan Yesus membenarkan kami. Nah, sebagai rasa syukur kami, sebagai bahwa kami sudah diselamatkan, maka kami harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Berbuat baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan?
Gitu. Kalau di tempat Anda emang ada mengasihi sama manusia? Kami senantiasa selalu berbagi, mengasihi sesama manusia. Kata siapa bohong, saudara? Coba sebentar. Ada nggak di situ Al-Quran? Mau saya bukakan nggak ayatnya? Coba buka. Surat At-Taubah ayat 29, apa katanya? Coba cek. Buka di situ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba baca dulu. Mulai saya terus yang baca. Saya jadi nyuapin kamu terus. Buka dulu. Hah? Yang dulu Quran. Oh silakan. Silakan ambil. Bentar ya. Ya teman-teman sambil dia menunggu dia. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte di profil saya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di platform lain seperti di YouTube atau dimanapun, teman-teman cari saja akun asli saya ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau berkolekte cukup sekali saja seumur hidup sebenarnya. Tapi kalau Anda mau berulang-ulang ya malah bagus sebenarnya. Tapi kalau saya ini kan sekali saja, sekali seumur hidup teman-teman ya, berkolekte. Target kita teman-teman, kita bisa mendirikan Rumah Apologet, jadi kita bisa berapologet sendiri, ya, kita bisa berapologet dengan tenang kalau kita sudah ada Rumah Apologetnya teman-teman. Jadi gitu di situ nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apologetika, ya, membuat konten-konten, podcast, ya, membuat buku, membuat konten-konten video semacam ini dan sejenisnya ya. Teman-teman support ya dengan cara mampir ke profil saya. Nah, ayat berapa? Ya, At-Taubah 29. Ayat 29. Ya, atau langsung ke sini teman-teman ya. Kalau mau support langsung ke situ teman-teman. Silakan teman-teman ya. Nah, kolekte untuk Rumah orang-orang yang Apologet. tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang tidak diberi yang membela dari akhir kitab, hingga mereka membayar jizat pajak dan dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Ya. Apa di situ dikatakan? Perangilah. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. oke, saya Ya, termasuk nggak di situ? Saya termasuk nggak di situ? Termasuk Berarti saya harus diperangi nggak menurut ayat itu? diperangi. Iya. Gimana dulu? Gimana? Tafsirnya dipahami dulu tafsir ini. Tafsir lagi. Anda ini nggak percaya dengan Al-Quran? Ini diturunkan itu melalui apa-apa yang terjadi pada zaman Nabi gitu loh, Bang Edis. Ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Masalah yang terjadi pada zaman Nabi itu Allah langsung turun kasih Al-Quran. Nah ini Oke. jawabannya. Oke, Gitu. sekarang saya tanya. Coba dibaca sampai Ya. selesai. Apanya? Yang tadi tuh, lanjut. Rasulnya mereka tidak beragama dengan agama. Jangan Pak, bacanya yang benar. Baca yang benar coba, yang jelas. Hah. Nah. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan kitab hingga mereka membayar ijza pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Diperanginya itu sampai apa di situ? Sampai di sini masuk ada- Islam atau sampai bayar? Sampai mereka itu benar-benar dalam agama yang benar, agama Allah. Nggak ada. Ulangin yang benar. Perangilah mereka sampai apa? Perangilah mereka. Sampai apa di situ? Sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari-hari yang kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar yaitu agama Allah. Sampai? Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar pajak
dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi Nggak ada diperangi sampai apa di sini. situ? Sampai sini, sampai mereka itu berpegang teguh kepada agama yang benar, yaitu agama Sampai mereka membayar. Kok sampai masuk Islam di mana sih? Baca lagi yang benar. mana mereka membayar hingga, bukan sampai hingga mereka membayar. Hingga. Jadi mereka diperangi hingga apa? Mereka sampai membayar pajak. Iya. Kalau mereka bayar pajak diperangi nggak? Kalau mereka Iya, bayar, itu. sebentar. Kalau mereka bayar diperangi nggak? Sebentar dulu. Kalau mereka bayar diperangi nggak? Enggak. Iya. Kalau berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah, boleh saya tidak beragama dengan agama yang benar, asal saya bayar, betul? Betul. Iya. Kalau abang hidup di zaman Nabi. Kalau Iya, abang hidup berarti zaman Nabi. apa bedanya dengan preman? Loh, bedanya dengan preman apa kalau begitu? Gimana? Islam agama damai. Hah? Kan ada Iya, Nabi SAW bilang, ini kenapa ini, kamu ini, memerangi saya hingga saya membayar upeti? Mereka memerangi orang-orang tidak tunduk kepada ini. Iya, Agama. perangin orang-orang yang tidak beriman, Apa? tidak Zaman beragama dahulu dengan agama yang bukan benar. sekarang, abang ini. Hingga apa? Mereka bayar pajak. Hingga mereka membayar pajak. Jadi kalau saya sudah dibayar pajak, berarti saya nggak diperangi lagi, betul? Betul. Nah, Kalau artinya saya boleh tidak Islam asal saya bayar duit, betul? Betul. Iya. Berarti yang kalian mau apa? Duit, betul? Salah. Loh, gimana sih? Saya saya boleh dengar dulu. Saya boleh tidak Islam. Oke. Asal saya beri kamu Boleh. duit, betul? Ya, betul. Iya, berarti yang kalian inginkan sebenarnya apa? Tambah. Piti. Iya, makanya saya bilang juga apa, Bang?